Guys, bayangin kalian lagi trading, kalian lagi cuan gede banget, tapi posisi kalian ditutup paksa sama exchange. Hal ini yang baru aja kejadian di Hyperliquid, gara-gara mekanisme auto deleveraging. Di video ini gue akan jelasin gimana caranya trader yang lagi untung gede bisa kena likuidasi paksa. Dan kenapa Hyperliquid ngelakuin hal ini, dan kenapa hal ini sebenarnya baik buat sistem keuangan. Gue bakal bahas pelan-pelan biar kalian semua paham. Let's go! Oh iya, kalau misalkan kalian penasaran gimana caranya gue dapetin info terupdate alpha, komunitas, mentor di kripto yang oke, itu semua gue dapetin dari event kripto. Dan November ini ada salah satu event kripto terbesar di Indonesia namanya Web3 Week Asia. Jadi kalau misalkan kalian mau dapetin itu semua langsung dari para praktisi, kalian wajib ikut eventnya. Kebetulan gue juga punya promo code yang bisa kalian pakai. Jadi kalau misalkan kalian pakai kode ini, kalian bisa dapetin diskon untuk tiket masuknya. Jadi sampai ketemu di Web3 Week Asia ya. Beberapa hari lalu pasar kripto sempat super volatile karena tweetnya Trump yang dia bilang dia akan ngenain tarif 100% ke China. Banyak altcoin yang tiba-tiba drop 50% dalam hitungan menit. Dan bahkan banyak posisi dengan leverage yang tinggi itu collapse. Dan di Hyperliquid sendiri kurang lebih ada 20 miliaran dolar posisi yang dilikuidasi karena hal ini. Kenapa harus dilikuidasi? Di sini gue akan jelasin sedikit tentang konsep margin. Kalau nilai ekuitas suatu akun turun di bawah batas minimum, sistem akan ambil alih atau melikuidasi. Kalau enggak, kerugian posisi di akun tersebut bakal lebih besar dari modal yang ada. Dan sisanya jadi utang yang nggak ketutup atau bad debt buat si platform. Platform trading yang sehat tidak mau punya yang namanya bad debt ini. Karena artinya, ruginya satu orang akan ditimpakan ke orang lain atau ke perusahaan. Contoh gampangnya gini, kalian buka posisi di kripto dengan leverage 2x, dan tiba-tiba harga tokennya turun sampai dengan 50%. Secara teori, sebenarnya modal yang kalian punya itu sudah habis. Mau nggak mau, sistem harus nutup posisi kalian sebelum kerugiannya tambah dalam. Kalau nggak ditutup, posisi kalian bakalan ditanggung sama platform atau bahkan trader lain. Di Hyperliquid, setiap order, trade, dan likuidasi, semuanya kalian bisa lihat dan verify secara on-chain. Jadi, semua likuidasi yang besar tadi, yang angkanya brutal tadi, kalian bisa cek dan lihat secara jelas. Mungkin kalian lihat, kok di Hyperliquid likuidasinya banyak banget ya? Padahal, kalau dicek, itu likuidasinya tidak sebesar itu. Tapi jangan salah paham, karena bisa jadi exchange yang lain itu diam-diam nahan likuidasi mereka dan bahkan under report biar usernya mereka nggak panik. Beda cerita dengan Hyperliquid yang secara transparan dan terang-terangan kasih lihat apa yang terjadi demi keamanan sistem. Buat gua, solvency dan uptime itu harga mati. Kalau ada platform lain yang ngebiarin posisi yang bahaya kayak gitu demi pencitraan, tenang aja, dana kalian aman. Itu sama aja mereka judi pakai dana user lain. Dan itu bahaya banget. Gaslighting user dengan bilang solvency itu nggak penting, itu jujur nggak etis dan tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, Hyperliquid punya mekanisme yang disebut Hyperliquid Protocol Vault atau HLP Vault. Ini semacam pool dana bersama yang bisa diisi secara permissionless. Fungsinya dua. Yang pertama, sebagai penyedia likuiditas di order book atau sebagai market maker. Dan yang kedua, sebagai backstop liquidator atau penyapu likuidasi terakhir. Contohnya gini, ada trader yang harusnya dilikuidasi karena dia buka posisi long dan harganya jatuh gitu ya. Tapi nggak ada yang mau ambil posisinya dia karena harganya tuh lagi terjun bebas, lagi chaos. HLP akan ambil alih posisi long beserta marginnya dan masukin ke vault si HLP ini. Jelas ini riskan, karena HLP bisa rugi kalau posisinya masih turun terus. Makanya HLP ini didesain begitu sedemikian rupa dengan child vault. Jadi dananya dipecah ke beberapa vault kecil, dan setiap kali mau backstop liquidation yang besar, cuma satu child vault aja yang bakal ngehandle. Kalau sampai satu child vault ini tekor, dia nggak bakal nyeret keseluruhan sistem si HLP ini. Mungkin simpelnya, kerugian disekat di suatu kompartemen biar yang lain ini aman. HLP ini filosofinya non-toxic liquidator, jadi dia nggak pilih-pilih cuman ambil posisi yang lagi untung doang, atau cari kesempatan buat profit.
Jadi HLP benar-benar ngejalanin fungsi sosial untuk ngejamin solvency dari Hyperliquid. Di Hyperliquid ini tidak ada liquidation fee, beda sama exchange lain. Jadi HLP ini murni untuk menjaga keamanan sistem Hyperliquid dan solvency dari Hyperliquid. Sekarang kita masuk ke topik utama, yaitu ADL atau auto deleveraging. Ini adalah mekanisme likuidasi yang terakhir kalau misalnya market liquidation dan backstop dari HLP nggak bisa nutup semua posisi yang lagi bahaya. Dan ADL ini jarang banget kejadian. Gampangnya, ADL ini nutup paksa posisi trader yang lagi profit untuk nutupin kerugian trader lain yang posisinya udah bangkrut. Nah, kalau kalian ingat contoh di sebelumnya, ada trader yang posisinya udah habis modalnya karena dia ngelong 2x terus turun 50%. Posisi tersebut itu kan diambil alih sama HLP. Kalau misalnya HLP-nya sudah kewalahan dan dia tidak bisa menghandle posisi tersebut, maka terjadilah yang namanya ADL atau auto deleveraging. Jadi sistem akan ngeflatten posisi trader yang lagi rugi dengan lawan di seberangnya yang lagi profit. Jadi ada dua sisi di ADL ini. Yang pertama dari sisi trigger, dia ini posisinya lagi rugi besar sampai dengan marginnya habis. Dan sisi providing itu sebaliknya, trader yang lagi untung besar karena buka posisi yang berlawanan. Mekanisme ADL dalam memilih trader mana yang bakal ditutup paksa itu berdasarkan profit percentage dari size-nya, dari margin yang digunakan, dan yang paling profit itu yang akan posisinya ditutup duluan. Kenapa trader yang lagi profit ini kena ADL duluan? Karena di posisi ini, si trader yang lagi profit ini yang paling diuntungkan dari kejatuhan lawannya. Analoginya itu kayak kalian main poker di kasino. Kalian udah menang di semua meja, lawan kalian udah nggak ada lagi yang bisa lawan kalian, kasino juga udah nggak bisa kasih profit lagi ke kalian. Kalau orang bilang market futures itu zero sum game, realnya itu seperti ini. Kalau trader yang itu udah kalah, udah liquid, ya posisi yang menang itu udah nggak bisa gali keuntungan lebih dalam lagi. Gue paham banget banyak trader yang kesel karena adanya sistem ADL ini. Kok lagi profit gede malah ditutup? Tapi coba pikir deh, nggak ada satupun exchange yang bisa janjiin kalian selamanya bisa terus punya lawan. Kalau lawan kalian udah habis dananya, ya profit kalian sampai di situ aja. Daripada exchange-nya jebol, nggak bisa bayarin kemenangan kalian, mending kemenangan kalian di stop di situ aja, biar semuanya kelar dan aman. Inilah realita pahit dari pasar derivatif. Kadang menang terlalu banyak juga ada batasnya. ADL ini memang rasanya pahit kayak obat, tapi sebenarnya ini demi kebaikan bersama. Dan Hyperliquid ambil langkah ini bukan dengan enteng loh. Selama 2 tahun Hyperliquid berdiri, baru kejadian ADL ini yang cross margin, ini baru pertama kalinya. Karena situasi market yang chaos luar biasa. Justru desain sistem mereka itu sudah semaksimal mungkin dengan adanya HLP tadi, ya. Baru si ADL ini jadi opsi terakhir. Kita recap ya, kejadian di Hyperliquid kemarin. Dalam beberapa menit, altcoin itu rontok parah sampai dengan 50%. Trader yang long itu sudah siap dilikuidasi secara market. Tapi di bawah ini nggak ada yang ngisi demand untuk long atau ambil posisi mereka. HLP langsung ambil alih, nyerap kerugian miliaran dolar di Hyperliquid. Karena scale crash-nya ini gede banget, akhirnya beberapa child vault ini sampai under collateralized. Setelah HLP-nya udah mentok, baru akhirnya ADL ini dijalanin. Menariknya, ADL ini justru malah nguntungin trader yang nge-short. Jadi pada waktu itu, ADL ini benar-benar nutup posisi trader yang untung itu di paling ujung candle, benar-benar di bagian wick-nya. Justru malah kalau misalkan si trader ini ngeset posisinya sendiri ya, mungkin dia bahkan bisa kehilangan momen sell at the very bottom. ADL memang ironis, tapi ujung-ujungnya berakhir manis. Si trader yang nge-short ini ujung-ujungnya profit besar karena adanya ADL. Yang penting nggak ada efek samping ke user lain. Di crash kemarin, Hyperliquid itu zero downtime dan 100% solvent. Semua kerugian yang ditanggung sama trader yang kena liquid, plus HLP, dan nggak ada dana user innocent yang ditarik buat nutupin lobang. Kejadian ini nunjukin kalau Hyperliquid ini super transparan dan apa adanya. Mereka nunjukin likuidasinya. Kalian bisa cek secara on-chain,
kalian bisa verify, dan nggak kayak exchange lain yang kesannya likuidasinya sedikit, padahal di belakang mereka mungkin bisa aja pakai dana user lain buat nutupin kerugian, dan ujung-ujungnya mereka tuh nahan bad debt. Ini sebenarnya sama aja kayak ngumpetin bom waktu. Contohnya, bisa aja loh oknum exchange ini pinjam duit buat nutupin biar nggak terjadi ADL, biar si trader yang short ini tetap happy, tapi ini justru malah bahaya buat sistem. Hyperliquid nggak mau seperti itu. Menurut mereka, solvency dan transparansi itu nomor satu. Kalau memang harus dilikuidasi, ya dilikuidasi. Dan kalau memang harus terjadinya ADL, harus ADL. Ini untuk menjaga keamanan sistem dan menjaga mayoritas dari user. Ini yang gue pribadi salut sama Hyperliquid, daripada kesannya tenang aja, aman, tapi main api di belakang. Mending jujur apa adanya, karena solvency dan uptime itu harga mati. Karena jujur, gue ada sempat nyobain platform lain, dan pada saat crash kemarin, gue nggak bisa withdraw, websitenya juga tidak bisa diakses, dan jujur, itu pengalaman yang sangat mengerikan buat gue. Segitu dulu cerita dan penjelasan gue mengenai apa itu HLP, cara kerja likuidasi seperti apa, dan ADL itu seperti apa. Semoga kalian ngerti. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi, jadi kalau misalkan ada video baru, kalian nggak ketinggalan. Bye-bye!